fokus ke diri sendiri. Di buku ini sebenarnya nggak terlalu dijelaskan kayak fokus ke diri sendiri itu gimana, tapi ada satu kalimat yang bagus menurut aku. Prinsip daya tarik. Jika pilihannya adalah antara harga diri dan memiliki hubungan, wanita akan memprioritaskan harga diri di atas segalanya. Kalimat yang terakhir harus diingat adalah orang yang paling tidak bergantung pada hasil hubungan akan secara otomatis menarik orang lain dengan cara fokus ke diri sendiri. Kenapa dia lama banget balesnya? Kenapa dia gak telepon aku? Kenapa dia gak ngabarin aku? Kenapa kayak gini? Kenapa kayak gini? Kenapa kayak gini? Itu sampai mengganggu performa dalam perkuliahan. Nah, sampai nangis di kelas gara-gara menjadi cewek tantrum di dalam suatu hubungan. Please jangan kayak aku, itu melakukan suatu hal yang kebodohan banget. Kalau aku inget-inget aku menyesal karena 3 tahun selama perkuliahan itu membuang sia-sia, bukan yang membentuk karakter tapi kayak membunuh karakter sendiri. Dan aku tuh jadi menyadari bahwa dengan kita fokus ke diri kita sendiri, itu akan menjadi 1% lebih baik daripada perempuan di sekitarnya yang masih menjadi cewek-cewek tantrum. Guys, please percaya sama aku, daripada kita terus kepikiran kayak kenapa nggak dikabarin, kenapa gini, kenapa gitu, kenapa gini, bla bla bla. Mending sibukin diri sendiri. Dengan apa? Dengan fokus ke diri sendiri. Dengan kalian fokus itu dapat meningkatkan di dalam diri kalian sendiri itu ilmu 1% setiap harinya. Dengan kalian olahraga, baca buku, ataupun nonton YouTube deh, main game atau apapun, tapi fokus ke diri kalian sendiri gitu. Nggak yang melenceng untuk memikirkan orang lain. Itu nggak penting banget, gak penting banget. Aku mau fokus ke diri aku sendiri. Dengan kayak gitu, secara tidak langsung manifesting di dalam pikiran aku ini terus teringat. Jadi aku kalau bangun tidur, aku tuh spontan langsung kayak fokus ke diri sendiri, fokus ke diri sendiri, fokus ke diri sendiri. Dengan apa? Pertama, tidak langsung megang handphone. Yang kedua, tidak langsung melihat notification. Yang ketiga, langsung ke kamar mandi. Yang keempat, dandan dulu, catokan dulu, pakaian dulu dengan rapi, baru buka handphone sambil makan. Dengan kayak gitu, itu bener-bener bikin fokus ke diri sendiri dulu secara sat tanpa harus memikirkan notification dari orang lain. Kalaupun ada yang mendadak, aku biasanya lihatnya di laptop. Dan yang terakhir, aku mau bilang ke perempuan-perempuan yang nonton ini bahwa dengan kita fokus ke diri kita sendiri, itu akan bikin orang lain bisa memandang kita ini jauh lebih baik daripada sebelumnya. Aku nonton di salah satu podcast di YouTube, dia perempuan juga, dia bilang kalau kita hanya fokus ke omongan-omongan orang ataupun kita fokus ke orang lain, kita tuh nggak pernah akan merasakan difokuskan untuk orang lain gitu. Misalnya gini, kita itu selalu bilang, kenapa sih kita selalu dikasarin, kenapa aku selalu kayak dimaki-maki dan sebagainya. Karena apa? Karena kita gak fokus ke diri kita sendiri. Kok gitu? Kan gak nyambung. Bukan gak nyambung, cuman gini, pada saat misalnya ada orang ataupun pasangan kita yang bilang kayak, anjir kamu kayak gini-gini bla bla bla, pokoknya kasar gitu. Kalau kamu gak fokus ke diri kamu sendiri, pertama, kamu akan tantrum. Kamu akan chat dia panjang sampai 20 chat, gak akan dibalas. Jangan pernah untuk bubble chat. Oke? Yang kedua, kita akan tidak termotivasi untuk apapun yang kita kerjakan. Tapi dengan kita fokus ke diri kita sendiri, orang lain itu akan lihat, oke, ini orang oke. Jadi aku baru banget kemarin kejadian, aku di hari Minggu itu aku gereja. Aku selalu bilang kan di akhir September ini aku udah mulai fokus ke diri aku sendiri kan. Jadi kan kemarin masih September, jadi aku bilang ke diri aku sendiri pada saat bangun tidur langsung fokus ke diri sendiri. Aku mandi, aku makeup, aku catokan, pokoknya aku rapi, aku pakai pakaian yang dress yang bagus, bukan karena mahal atau apanya, tapi yang karena kita fokus nih ke diri sendiri, jadi kita pede makanya gitu. Jadi istilahnya auranya terpancar gitu loh.
tanpa kita bilang, kan orang lain yang menilai. Jadi pada saat aku sampai di sana, ada bapak-bapak yang bilang kayak gini, kamu rambutnya diapain sih, tuh dicatok ya? Terus aku bilang, iya pak. Oh, kamu pakainya kayak kamu pakai baju baru ya, bagus di badan kamu, terlihat cantik auranya. Barulah di situ aku menyadari, ini bukan sombong ya, tapi menyadari bahwa kita fokus ke diri kita sendiri itu adalah kunci yang paling utama yang harus dilihat dengan mata kepala sendiri. Karena dengan kita fokus ke diri kita sendiri, kita tuh akan jauh lebih cantik secara aura, omongan, mata kita melihat seseorang itu, cara kita berpenampilan, cara kita aware, empati terhadap seseorang. Kalau kita fokus ke diri kita sendiri, itu akan terpancar, bukan dibohong-bohongin. Jadi untuk perempuan yang masih tantrum, it's okay, aku bilang it's okay, tapi yuk kita berobat sama-sama. Berobat dalam arti bukan ke klinik, bukan minum obat atau gimana, tapi dengan kamu nonton YouTube aku, kita akan berobat bersama-sama, aware terhadap diri kita sendiri gitu loh. Dengan kamu nonton video ini, kamu udah berhasil berobat 1% untuk menjadi cewek yang tenang, cewek yang centil, cewek yang cantik, aura feminine energy keluar dengan sendirinya. Jadi kalau kalian yang nonton ini cewek-cewek tantrum, kalian tepat banget, kalian harus nonton YouTube channel aku, kalian harus subscribe, karena aku akan membantu kalian untuk menjadi sembuh, untuk menjadi cewek yang tenang. Pertama, menjadi cewek yang tenang, menjadi cewek yang centil, cantik secara aura dan empati, dan feminim energinya keluar, dan menjadi perempuan yang dress up, dalam arti dari ujung kepala sampai ujung kaki kamu pikirkan dengan baik karena kamu fokus ke diri kamu sendiri. Oke, jadi itu menjadi cewek yang tenang, fokus ke diri kalian sendiri. Kalian harus nonton video ini sampai habis karena ini bermanfaat untuk kalian. Dan tenang aja, aku akan bikin video 1 hari 1 uploadan. Jadi untuk cewek-cewek yang tantrum, kalian akan sembuh, kalian akan menjadi cewek-cewek yang tenang kayak aku pada umumnya. Nanti aku akan ceritain pengalaman-pengalaman apa sih yang aku rasain dulu, dari yang versi dulu sampai versi yang sekarang aku bisa bikin video ini. Terima kasih yang udah nonton, thank you for watching.